Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Maulana Rabani dengan NIM 210081443. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Eh, komunikasi verbal dan non-verbal itu adalah dua cara utama manusia berkomunikasi. Keduanya memiliki peran penting dalam penyampaian pesan, tetapi menggunakan metode yang berbeda. Oke, di sini mungkin kita bahas terlebih dahulu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling langsung yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seperti lisannya itu melibatkan percakapan, presentasi, ceramah, kemudian diskusi, ataupun pidato. Kemudian tulisannya itu melibatkan pesan teks, surat, email, dan artikel dan buku. Kemudian ciri-ciri komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran atau ide. Kemudian memungkinkan interaksi langsung atau real time seperti dalam percakapan, tatap muka, atau melalui telepon. Kemudian bergantung pada struktur bahasa dan tata bahasa makna jelas. Oke, untuk komunikasi nonverbal itu adalah bentuk penyampaian pesan tanpa kata-kata. Itu bisa melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, kemudian kontak mata, terus postur, kemudian gerakan tangan, dan bahkan penggunaan ruang. Oke, mungkin contoh nonverbalnya itu seperti ekspresi wajah itu senyum, kemudian alis terangkat, tatapan mata, kemudian bisa dengan gerakan tubuh, gerakan tangan, postur tubuh, gerakan kepala, kemudian dari nada suara, bisa dari intonasi, kecepatan pas bicara, kemudian volume. Kemudian penampilan bisa dari pakaian, gaya rambut, kemudian sikap juga menyimpan pesan. Untuk ciri-ciri nonverbal itu menyampaikan emosi dan sikap tanpa kata-kata. Itu lebih sulit dikendalikan, sering kali bersifat spontan. Kemudian sering kali memperkuat atau memperlemah pesan verbal. Oke. Kita bahas keunggulan dan kelemahannya komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk keunggulan komunikasi verbal itu memungkinkan ekspresi langsung dari ide, kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan konsep abstrak ataupun kompleks. Kemudian efisien dalam menyampaikan informasi yang detail dan struktur. Kemudian kelemahan dari komunikasi verbal itu rentan terhadap salah satu pengertian jika bahasa tidak jelas atau ambigu. Kemudian terkadang memerlukan nada suara yang tepat agar pesan tersampaikan sesuai maksud. Kemudian untuk komunikasi nonverbal itu keunggulannya tuh dapat menyampaikan emosi yang lebih dalam dan autentik. Kemudian mampu menciptakan pesan yang kuat, misalnya tuh seperti senyum itu ramah, kemudian tatapannya itu tajam, dan juga penting dalam membangun hubungan interpersonal, misal bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain. Oke, untuk kelemahannya itu rentan kelemahannya itu rentan disalahartikan karena maknanya tuh bisa berbeda-beda di berbagai budaya. Kemudian kurangnya spesifikasi dalam menyampaikan informasi faktual di bidang dan komunikasi verbal. Oke, untuk hubungan antara komunikasi verbal dan non-verbal itu, keduanya itu sering digunakan secara bersamaan dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya seseorang dapat berkata, saya baik-baik saja, itu verbal.
Tapi jika diucapkan dengan nada yang lesu atau ekspresi wajah sedih, itu nonverbal. Pesan pesan yang sebenarnya mungkin berbeda, komunikasi dari keduanya membantu memperkuat atau memodifikasi. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.